Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak My Life Book SMP dan SMA. Ini adalah aplikasi My Life Book seperti yang sudah kita sosialisasikan di awal semester. Di tahun pelajaran 2025 dan 2026 ini, per semester 1 ini kita akan belajar tentang My Life Book, menjurnal My Life Book di aplikasi. Kenapa sekolah membuat aplikasi ini? Karena kita membaca data bahwa anak-anak SMP dan SMA kita cenderung lebih suka mengerjakan My Life Book, menjurnal My Life Book menggunakan digital. Oke, jadi biasanya anak-anak nulisnya di jurnal PDF. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita buatkanlah aplikasi ini supaya lebih sistematis dan juga supaya secara administrasi nilai-nilainya dengan otomatis langsung terekap. Oke, sekarang kita masuk seperti biasa pakai email dan password, lalu login. Ini halaman pertama yang akan kalian temuin. Kameli bakal jelasin elemen-elemen yang ada di halaman ini. Jadi yang pertama, kalian akan melihat, halo, kamu terdeteksi sebagai, kalau kalian peserta didik berarti, atau Livebook Players tulisannya. Silahkan masuk ke halaman Livebook Players. Ini kalau Kameli karena terdeteksi sebagai tenaga pendidik, Kameli kalau mau ngecek anak-anak, Kameli tinggal klik tombol ini. Nah, di area yang putih ini adalah aspek internal yang terdiri dari health, kesehatan, pikiran, perasaan, spiritual, dan emosional, dan skill. Terus di area yang ungu ini adalah aspek eksternal. Jadi ada family, sosial, career, financial, dan quality. Sedangkan yang di sebelah kiri ini, yang Kameli lagi tunjuk nih, ini adalah tempat nama goalnya. Jadi setiap aspek kehidupan kalian, goalnya apa nanti akan muncul di sini. Kalau yang di sebelah kanan ini untuk progress. Nah, kita mulai ya dengan klik tombol di bawah ini, simbol yang muter-muter. Oke, kalian bakal ketemu halaman ini, ada wukuf atau knowing yourself, ada Muzdalifah, yearly goals, Mina, lempar jumroh, dan tawaf jurnal. Oke, di wukuf kalian akan menjurnal tentang mengenal diri kalian sendiri, sedangkan di Muzdalifah kalian akan menjurnal tentang goal-goal kalian di semua aspek kehidupan kalian selama 1 tahun ini, apa yang mau dicapai. Lalu di Mina lempar jumroh ini diisi oleh kepala sekolah, isinya seperti quotes, motivasi, insight, seperti itu, untuk menambah wawasan atau untuk catatan-catatan prinsip-prinsip konsep yang seputar My Life Book atau self development. Kemudian di tawaf jurnal inilah kalian akan mengisi checklist rutinitasnya. Oke, kita buka dulu yang wukuf atau knowing yourself. Nah, di sini kalian akan ketemu halaman ini yang isinya ada my passion, my values, my motivation, my strength, my weaknesses. Sedangkan nilainya ada di atas ini. Kalau kalian sudah isi, di sini akan 100%. Kalau hanya diisi salah satu, hanya diisi satu, dia 20%. Diisi 2, 40%, seperti itu ya. Kita coba buka yang my passion. Oke, isinya seperti ini. Ini adalah tombol untuk input journalingnya kalian. Nah, di sini judul, di sini deskripsi. Contoh yang sudah Kameli buat adalah education. Nah, Kameli nulisnya menjurnal di passion Kameli adalah education. Aku seumur hidup berada di lingkungan edukasi karena Baba adalah pemerhati pendidikan, mulai dari magang di sekolah-sekolah internasional sampai dengan berbakti di Livebook Academy, membuat aku semakin senang dengan dunia edukasi. Nah, ini contohnya Kameli. Jadi passionnya Kameli itu ini, salah satunya edukasi. Kalau kalian mau isi passionnya lebih dari satu, bisa diklik lagi di sini, isi judulnya, lalu isi deskripsinya dan apply. Oke. Berlaku yang sama untuk my values, my motivation, my strength, dan my weakness. Jadi kalau semuanya sudah terisi, di sini akan 100%. Dari sinilah Kameli akan mendapatkan nilai wukuf.
Nah, kenapa kita harus mengenal my weakness? Tadinya weakness ini nggak ada, tapi dibimbing oleh pendiri sekolah untuk diadakan my weakness. My weakness ini penting dalam self development karena kita harus mengenal kekurangan kita. Kekurangan kita akan membuat kita jadi lebih hati-hati, tidak sombong, lebih memahami orang lain, lebih berempati, lebih punya simpati karena kita juga memiliki kekurangan. Orang lain juga memiliki kekurangan, jadi kita tidak merasa yang paling benar. Kita harus jauh dari perilaku seperti itu, merasa yang paling benar. Oleh karena itu kita harus kenal sama kekurangannya kita. Oke. Lalu ini Musdalifah and yearly goals. Di sini ada aspek individual dan aspek sosial atau aspek internal dan aspek eksternal. Contohnya di spiritual, sama seperti tadi di wukuf, caranya tinggal klik ini lalu kasih judul dan deskripsi. Kalian misalnya mau apa di spiritual, apa yang bakal kalian capai selama 1 tahun, seperti itu. Waktunya 1 tahun. Kita belajar berencana jangka pendek. Belajar berencana itu akan mengaktifkan kemampuan otak depan kita atau prefrontal cortex untuk membuat perencanaan jangka panjang. Kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih prepared, kita nggak seadanya. Fungsinya seperti itu. Kita latihan membuat rencana jangka pendek. Oke, kita back. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kalau semuanya sudah terisi, baru dia akan menjadi 100% di sini. Kami ngambil nilai Musdalifah dari sini. Musdalifah adalah bentuk kesadaran kalau kita sudah tahu nih my passion, my strength, my weaknesses yang tadi yang ada di wukuf. Kalau kita sudah kenal sama diri kita, kita siap, kita sadar untuk membentuk dan menyusun rencana jangka pendek atau jangka panjangnya kita. Oke, kita kembali lagi dengan klik tombol yang sebelah sini ya. Langsung ke tawaf jurnal, karena kalau ini hanya diisi oleh kepala sekolah. Oke, kita mulai dari yang mana? Misalnya kita mulai dari life skill. Nah, di sini yang kita isi di sini adalah judul dari goal yang ingin kita capai, yang nantinya dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini judul itu yang sudah kalian tulis. Oke, paham? Kita kembali lagi ya. Life skill, misalnya Kameli pingin bisa ilustrasi digital sederhana. Ini Kameli juga lagi les sama Kak Dina. Oke, tahapannya apa untuk bisa ilustrasi digital sederhana? Kameli pertama di sini les 2 minggu sekali misalnya. Terus latihan gambar 30 menit sehari. Terus apa lagi kira-kira? Buat cerita 1 bulan sekali proyek supaya Kameli makin lancar. Nah, ini buat checklist rutinitasnya yang ada di sini. Untuk mendapatkan goal ini, berapa checklist rutinitas yang kalian butuhkan? Kalau misalnya kalian pingin hanya butuh satu saja yang ditulis. Tapi kalau dia ada 5 checklist, tulis 5. Kalau yang disiapkan terlalu banyak, kalau misalnya kalian mau hapus salah satu dari checklist rutinitas yang sudah kalian buat, kita tinggal klik yang di sebelah sini, yang min untuk ngapus. Kalau mau tambah di sini plus. Oke, terus tinggal kita apply. Oke, nah kalian mau lihat hasilnya? Kalau mau lihat hasilnya di sini, start journaling. Bukan salah. Kalau di sini buat checklist rutinitasnya ya. Jadi setelah kita buat, kalau mau mulai checklist ada di sini, start journaling. Kita mau lihat dulu hasil yang udah kita buat munculnya di mana. Oke. Ini dia muncul di sini. Tadi yang judul poinnya itu adalah goal yang kalian mau capai dalam waktu
Nah, 1 tahun. Kameli di sini ilustrasi digital sederhana. Lalu checklist rutinitasnya di mana? Checklist rutinitasnya tadi ada di semua poin ini, bisa diklik ya. Di mana aja kliknya? Nah, di sini di start journaling. Tada. Nah, disinilah checklist rutinitas terjadi. Oke. Salah. Tadi Kameli ngisinya yang ini ya. Yang apa namanya? Yang life skill. Start journaling. Kalau kalian mau pilih, tinggal ke sini. Tapi harus ada semua ya. Di setiap aspek ini ada satu yang mau kalian capai goalnya. Isian checklist rutinitasnya nggak harus banyak, minimal 1. Tadi Kameli isi life skill. Nah, ini les 2 minggu sekali. Kalau berjalan, klik checklist. Misalnya latihan gambar 30 menit, hari ini nggak berjalan, oke, merah. Buat cerita 1 bulan sekali, Kameli hari ini berhasil misalnya. Oke, selesai. Kalau mau lihat nilainya, ada di overview, klik di sini. Nah, di situ dia. Dari 3 yang dari 3 yang kalian tulis, 2 berjalan, 1 tidak berjalan. Nah, nanti Kameli ngambil nilai checklist rutinitasnya dari sini. Oke, kita mulai bulan Oktober. Penilaian checklist rutinitasnya. Kalian bisa mulai journaling dulu di Wukuf sama di Musdalifah. Seperti itu. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat or ask directly ke Kameli. Oke, I guess that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.